Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali saya di video ini ingin menyapa teman-teman semua. Kita ingin membahas salah satu materi yang ada di mata kuliah resolusi konflik. Minggu lalu kita sudah membahas tentang resolusi konflik model Galtung. Hari ini masuk materi selanjutnya mengenai Thomas Kilmann Conflict Mode Instrument atau instrumen resolusi konflik Thomas Kilmann. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan konflik instrumen dari Thomas Kilmann ini. Pada dasarnya konflik ini, Thomas Kilmann ini adalah sebuah instrumen yang menilai gimana sih cara individu perilakunya begitu dalam menyelesaikan suatu masalah yang dilihat dari dua dimensi, yaitu assertiveness dan cooperativeness ya. Assertiveness itu artinya ketegasan dan cooperativeness itu adalah kerjasama. Ada 5 model ya yang dijabarkan oleh Thomas Kilmann ini. Yang pertama adalah competing atau bersaing, kemudian ada accommodating atau akomodasi begitu ya, kemudian avoiding menghindar, collaborating ya kolaborasi begitu, dan yang terakhir itu ada compromising ya, ada compromising. Jadi Thomas Kilmann instrumen ini memberikan kita 5 model yang berbeda untuk seseorang dalam menyikapi, kemudian menyelesaikan, bereaksi begitu ya terhadap berbagai persoalan. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagan yang ada di samping saya. Bagan Thomas Kilmann. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Coba diperhatikan dulu. Ini adalah bagan model 5 konflik yang dijelaskan oleh Thomas Kilmann instrumen. Ada competing, ada collaborating, ada compromising, avoiding, accommodating. Kalau kita lihat di samping di sini ada assertiveness. Ini adalah ketegasan ya. Jadi bagaimana kemudian 5 model ini dilihat dari dimensi ketegasannya. Kemudian yang di bawah ini ada cooperativeness atau kerjasamanya ya. Nah, ada tanda panah juga di sini. Uncooperative berarti kurang nih kerjasamanya, kemudian kooperatif bekerja sama, sama juga di sebelah sini juga sama. Nah, saya ingin memaparkan dulu bahwa kelima model ini adalah gaya yang berbeda dengan goals yang berbeda. Goals itu pencapaiannya ya, pencapaiannya yang berbeda. Kalau competing itu lebih pencapaiannya adalah menang, win ya. The goals is win. Kemudian kalau collaborating itu lebih ke multiple participation ya, collaborating. Kemudian compromising itu to yield atau menghasilkan. Nah, sedangkan compromising itu nyari jalan tengah. Jadi the middle ground ya, to find middle ground. Sedangkan yang terakhir ada avoiding. Avoiding itu lebih melihat permasalahan itu untuk menghindar begitu ya, menunda dulu begitu, menunda dulu. Marilah kita lihat dulu satu persatu teman-teman bagaimana 5 model ini ya. Pertama adalah competing. Competing ini ketika seseorang ingin menyelesaikan masalahnya dengan
dengan cara mengedepankan apa yang dia mau, ya. Jadi 100% apa yang dia inginkan itu harus tercapai. Jadi win. Kita harus menang gitu dari pihak lainnya, dan pihak lain kalah begitu. Dan assertiveness ini artinya berarti pada tahap competing ini, model competing ini, seseorang tersebut lebih mengutamakan apa yang dia ingini gitu. Biasanya memang untuk competing ini dibutuhkan ketika situasi yang cepat ya, jadi butuh keputusan yang cepat. Kemudian memang kita tahu betul posisi kita benar begitu ya. Nah, ini adalah behavior individu yang memilih untuk jalur competing. Ada juga di sini collaborating. Kalau kita lihat collaborating ini letaknya di sebelah sini ya. Jadi kooperatif, dia juga assertiveness. Nah, biasanya collaborating ini win-win solution, sehingga pihak-pihak yang berkonflik itu sama-sama untung ya. Jadi biasanya kriterianya collaborating ini pertama win-win solution, kemudian pihak-pihak yang berkonflik itu puas ya, dengan outcome-nya ataupun resolusinya. Jadi tidak ada kebutuhan atau kepentingan yang dirugikan di antara pihak-pihak yang berkonflik, dan juga adanya komitmen yang sama-sama tinggi di antara pihak-pihak yang berkonflik ya. Biasanya collaborating ini cocok untuk mereka yang ingin melakukan kerjasama ya, cooperation. Kemudian collaborating ini juga bisnis misalnya. Nah, ini cocok ya untuk collaborating. Kemudian ada compromising. Nah, compromising ini letaknya di tengah-tengah teman-teman. Jadi ada intermediate lah, tengah-tengah ya. Biasanya memang compromising ini seseorang yang memilih untuk model compromising lebih mengedepankan adanya situasi yang membutuhkan resolusi cepat ya. Resolusi cepat walaupun sementara begitu, tapi tetap menjaga harmoni ya. Istilahnya itu peace antara kedua belah pihak. Walaupun sebenarnya compromising ini biasanya apa yang diingini oleh pihak-pihak yang berkonflik itu tidak mampu dipenuhi seutuhnya. Jadi had originally hoped for ya, jadi less than they had originally hoped for, tidak optimal begitu, tidak optimal. Biasanya memang compromising ini dilakukan ketika pihak-pihak yang berkonflik itu lebih mengedepankan adanya harmoni ya, dan tidak memperkeruh keadaan ya. Dan compromising ini adalah backup ketika competing gagal dan collaborating gagal. Jadi bisa memilih model compromising ya. Selanjutnya di compromising ini di tahap juga ketika kepentingan individu tadi bisa ditekan ya, bisa ditekan, tidak ajek begitu, tidak mutlak harus itu yang harus dicapai. Nah, itu compromising.
Kemudian ada accommodating. Biasanya sih orang-orang yang accommodate ini dia melakukan proses untuk memenuhi yang orang lain pengenin gitu, sehingga kebutuhannya dia sendiri dia kesampingkan gitu. Itu yang accommodating. Nah, biasanya memang ini mereka lebih cenderung untuk mengakomodasi ya, permintaan orang lain ya, kebutuhan orang lain ya, untuk keep the peace ya, have to keep the peace. Dan juga biasanya accommodating mode ini mengembangkan situasi-situasi yang lebih condong ke tidak mementingkan keinginan kita pribadi. Nah, contohnya biasanya di dalam keluarga, kakak dengan adik ya, kakak ke adik gitu. Kakak mengesampingkan kepentingan pribadinya untuk mengakomodasi, memenuhi kepentingan adiknya misalnya gitu. Itu untuk contoh-contohnya misalnya di hubungan keluarga. Dan tapi perlu diketahui juga kalau accommodating ini di konteks lain ya, di luar keluarga misalnya nggak begitu efektif untuk diterapkan misalnya di lingkungan kerja, karena ada situasi-situasi yang memang di awal negosiasi konflik misalnya kita memang salah begitu, kita di posisi yang salah, sehingga mau nggak mau ya kita ngikut nih pihak lain begitu. Tapi di proses yang lebih lanjut lagi diperlukan memang mengembangkan skill dan confidence. Jadi orang yang akomodatif ini harus punya skill dan lebih percaya diri lagi, sehingga enggak terus-terusan hanya mengedepankan atau mengakomodasi kepentingan orang lain dan kepentingannya sendiri tidak tercapai gitu. Dan yang kelima itu ada avoiding. Biasanya sih avoiding ini cooling off ya. Jadi memang ada situasi-situasi kita kalau lagi berkonflik dengan orang memilih untuk menghindar dulu supaya situasinya cooling off dulu, mereda dulu gitu. Dan biasanya situasi yang kita pilih untuk avoiding, menghindar dulu, konfliknya itu tidak begitu urgent ya, artinya tidak begitu darurat untuk diselesaikan hari itu juga. Nah, ini boleh kita memilih untuk menyelesaikan masalahnya avoiding dulu. Nah, dan biasanya kita ngerti nih bahwa kita butuh time, butuh waktu untuk lebih banyak gali informasi di situasi saat itu gitu. Mungkin avoidingnya 2-3 hari dulu baru kita melakukan compromising gitu. Nah, inilah teman-teman 5 model dari Thomas Kilmann yang semuanya ini tidak mutlak hanya bisa dilakukan satu model di satu konflik. Paham ya, maksudnya ada konflik tidak serta-merta avoiding aja, enggak gitu. Sangat mungkin dalam satu permasalahan kita kemudian menggunakan beberapa model, mungkin 3 model. Avoiding dulu, kemudian baru kita accommodating. Atau satu permasalahan yang memang butuh
quick action, aksi yang cepat, kita langsung competing. Ya, competing ini biasanya kalau kalian itu pemimpin, bos gitu, butuh cepat keputusan ya, yang harus pada saat itu juga competing bisa gitu. Nah, apapun model yang kalian pilih, Thomas Kilmann instrumen ini memberikan kita beberapa dasar penting atau keahlian ya yang harus kita pahami. Yang pertama itu ada kita mampu mengelola emosi, terutama rasa marah kita ya, rasa marah, kesal, kecewa dan seterusnya. Dan apapun model khas kalian dalam menyelesaikan masalah, listen actively, jadi mendengarkan dengan baik dan menghindari adanya asumsi tanpa dasar. Kemudian temukan sesuatu yang bisa menyatukan kedua belah pihak ya, daripada menemukan hal-hal yang memperlebar konflik gitu ya. Nah ini. Dan berhati-hatilah dengan kritik ya. Artinya setiap melakukan penyelesaian masalah ini tentunya kritik dari pihak-pihak kan ada. Nah, ini harus kita sikapi dengan baik dan menegosiasikan. Semuanya dinegosiasikan. Baik dinegosiasikan dengan diri sendiri dulu, kemudian dengan pihak yang kita punya masalah dengan pihak tersebut. Oke. Dan sebenarnya teman-teman 5 model ini saya kira teman-teman sudah secara sadar ataupun tidak sadar pernah melakukannya ketika kalian menghadapi suatu masalah. Nah, silakan kemudian coba diingat-ingat lagi, difikirkan lagi, kira-kira teman-teman masuk dalam pribadi yang mana nih, cenderung yang mana nih ketika ada masalah. Apakah kalian itu orang yang avoiding atau tipe individu yang competing atau selalu accommodating ya, nggak pernah mikirin kebutuhan sendiri, kepentingan sendiri, tapi berusaha akomod orang lain. Atau kalian orang yang mampu collaborating, jadi win-win solution gitu. Atau ya di tengah-tengah gitu, kalian bisa compromising gitu. Biasanya memang compromising ini setelah competing atau collaborating itu fail, gagal gitu. Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya penjelasan saya tentang Thomas Kilmann ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian di kehidupan sehari-hari dalam menyikapi berbagai permasalahan ya, di rumah atau di lingkungan pertemanan, pekerjaan, organisasi, hubungan asmara begitu ya, dan lain-lain. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmu yang kita pelajari hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.